Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prabudi Dwi Putra dengan NIM 20233127. Di sini saya akan menjelaskan UAS saya dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Dalam perancangan perangkat lunak dikenal dua pendekatan utama, yaitu pendekatan struktur dan pendekatan berorientasi objek. Pemilihan pendekatan harus ditentukan sejak awal agar proses perancangan berjalan konsisten dan tidak tercampur. Pendekatan terstruktur umumnya memanfaatkan alat bantu seperti flow map, data flow diagram, dan kamus data. Sementara itu, pendekatan berorientasi objek menggunakan Unified Modeling Language sebagai sarana pemodelan sistem. UML merupakan bahasa pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan sistem berbasis objek sebelum sistem tersebut dibangun dengan UML. Struktur dan alur sistem dapat divisualisasikan sehingga lebih mudah dipahami. Tidak seluruh diagram UML digunakan secara mendalam, namun beberapa diagram yang paling sering dimanfaatkan dalam pembelajaran antara lain use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Use case diagram berfungsi untuk menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang pengguna. Diagram ini menunjukkan hubungan antara aktor dan sistem, serta aktivitas yang dapat dilakukan oleh masing-masing aktor. Use case hanya menjelaskan apa yang dilakukan oleh sistem, bukan bagaimana proses teknis di dalamnya berlangsung. Dan setiap use case sebaiknya dilengkapi dengan skenario agar interaksi antara aktor dan sistem dapat dipahami secara jelas dan runtut. Selain itu, terdapat beberapa jenis relasi dalam use case diagram seperti association, include, extend, dan generation yang memiliki fungsi dan aturan pengguna masing-masing agar pemodelan sistem tetap tepat dan tidak menimbulkan ambiguitas. Selain use case diagram, sequence diagram digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antar objek. Ketika suatu use case dijalankan, diagram ini menampilkan objek-objek yang terlibat, pesan yang dipertukarkan, serta urutan waktu terjadinya interaksi tersebut dengan sequence diagram. Alur komunikasi antar objek dalam sistem dapat dipahami secara lebih rinci dan sistematis. Dan di sini ada penjelasan kelas diagram sistem peminjaman buku. Diagram ini menggambarkan struktur kelas dan hubungan antar kelas dalam sistem peminjaman buku. Sistem terdiri dari beberapa kelas. Kelas utama yaitu anggota, petugas, buku, transaksi peminjaman, dan transaksi pengembalian. Masing-masing kelas memiliki atribut dan operasi metode yang saling berkaitan. 1. Kelas anggota. Kelas anggota mempresentasikan pengguna yang melakukan peminjaman buku. Di sini ada atribut, ID anggota, string, nama string, alamat string, nomor telepon string. Di sini metode daftar anggota. Anggota memiliki peran untuk melakukan peminjaman buku melalui sistem. Data anggota digunakan sebagai identitas saat transaksi peminjaman dan pengembalian dilakukan. Kedua, di sini ada kelas petugas. Kelas petugas mempresentasikan pihak yang mengelola dan melayani proses peminjaman buku. Atribut ID petugas, string, nama string. Metode input data, kelola buku. Petugas bertugas untuk memasukkan data, mengelola buku, serta memproses transaksi peminjaman dan pengembalian. Di sini ada kelas buku. Kelas buku berisi informasi terkait buku yang tersedia di perpustakaan. Atributnya itu kode buku, string, judul string, penulis string. Metode update stock. Buku digunakan sebagai objek utama dalam transaksi peminjaman. Setiap peminjaman atau pengembalian akan mengaruhi stok buku. Kemudian ada kelas transaksi peminjaman. Kelas ini digunakan untuk mencatat proses peminjaman buku oleh anggota. Atribut ID pinjam, string, tanggal pinjam, date, tanggal jatuh, tempo, date. Metode simpan pinjam. Kelas transaksi peminjaman memiliki relasi dengan anggota, petugas, dan buku yang menunjukkan bahwa satu transaksi melibatkan ketiga objek tersebut. Kemudian ada kelas transaksi pengembalian. Kelas transaksi pengembalian digunakan untuk mencatat proses pengembalian buku. Atribut ID kembali, string, kemudian tanggal kembali, date, kemudian denda,
integer. Metode simpan kembali. Kelas ini berhubungan langsung dengan transaksi peminjaman karena pengembalian merupakan lanjut dari proses peminjaman. Dan yang terakhir ada relasi antar kelas. Itu ada anggota melakukan transaksi peminjaman, petugas melayani dan memproses transaksi, buku terlibat dalam transaksi peminjaman, dan transaksi peminjaman terhubung dengan transaksi pengembalian. Relasi ini menunjukkan alur sistem peminjaman buku secara lengkap, mulai dari anggota meminjam buku hingga buku dikembalikan dan denda dihitung jika ada keterlambatan. Kemudian di sini penjelasan activity diagram proses peminjaman buku. Activity diagram ini menjelaskan alur aktivitas peminjaman buku pada sistem perpustakaan secara bertahap, mulai dari anggota mengakses sistem hingga proses peminjaman dan pengembalian selesai. Dan proses diawali dengan start yang menandakan bahwa anggota akan melakukan peminjaman buku. Selanjutnya, anggota melakukan login ke sistem menggunakan akun yang dimiliki. Tahap login ini penting karena sistem perlu memastikan bahwa pengguna mengakses layanan adalah anggota yang terdaftar. Setelah berhasil login, anggota memiliki menu peminjaman buku. Pada tahap ini, sistem melakukan pengecekan status anggota melalui decision anggota aktif. Jika status tidak aktif, maka proses peminjaman tidak dapat dilanjutkan dan sistem akan menghentikan alur. Namun, jika anggota masih aktif, sistem mengizinkan anggota untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian, anggota melakukan input data peminjaman seperti membeli buku yang ingin dipinjam. Setelah data dimasukkan, sistem akan menampilkan informasi data buku yang dipilih. Sistem selanjutnya melakukan pengecekan stok buku untuk memastikan bahwa buku tersebut masih tersedia. Jika buku tidak ditemukan atau stok habis, proses peminjaman tidak dapat dilanjutkan. Apabila buku tersedia, sistem akan melanjutkan dengan menentukan tanggal pengembalian buku atau tanggal jatuh tempo. Tahap ini penting sebagai acuan untuk menghindari keterlambatan pengembalian sistem, kemudian melakukan pengecekan apakah terjadi keterlambatan pengembalian melalui decision terlambat. Setelah itu, proses dilanjutkan ke input pengembalian buku, di mana data pengembalian dicatat ke dalam sistem. Dan yang terakhir, proses peminjaman buku diakhiri dengan N yang menandakan bahwa seluruh rangkaian aktivitas telah selesai dan data peminjaman berhasil diproses oleh sistem. Dan di sini ada pembangunan perangkat lunak berdasarkan rancangan. Metode pengembangan yang digunakan. Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah metode waterfall dengan pendekatan berorientasi objek oriented. Alasan pemilihan metode waterfall dipilih karena kebutuhan sistem sudah jelas dari awal, terlihat dari use case, kelas diagram, activity diagram, dan sequence diagram yang telah dibuat. Alur pengembangan dilakukan secara bertahap dan terstruktur sehingga mudah dipahami. Cocok untuk sistem peminjaman buku yang proses bisnisnya tidak terlalu sering berubah. Memudahkan dokumentasi karena setiap tahap memiliki hasil yang jelas. Pendekatan berorientasi objek digunakan karena sistem terdiri dari objek-objek seperti anggota, buku, petugas, dan transaksi yang berinteraksi. Tahapan implementasi metode waterfall. Tahapannya itu analisis kebutuhan perancangan sistem, implementasi pada sistem peminjaman buku, mengidentifikasi kebutuhan sistem seperti login anggota, peminjaman buku, pengembalian buku, dan perhitungan denda. Dan perancangan sistem membuat use case diagram, kelas diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Implementasi membangun sistem berdasarkan rancangan seperti modul login, modul peminjaman, dan modul pengembalian. Pengujian, menguji setiap fungsi sistem untuk memastikan berjalan sesuai kebutuhan. Pemeliharaan, melakukan perbaikan bug dan penyesuaian sistem jika diperlukan. Rancangan, pengujian, dan pemeliharaan sistem. Pertama, rencana pengujian sistem. Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan user. Metode pengujian yang
digunakan adalah black box texting, yaitu penggunaan yang berfokus pada fungsi sistem tanpa melihat kode program. Di sini fitur yang diuji itu ada login, kemudian peminjaman buku, dan pengembalian buku, dan ada update stok. Skenario pengujian, user memasukkan username dan password valid. User memasukkan data tidak valid. Kemudian user memilih buku yang tersedia, dan ada buku tidak tersedia, pengembalian tepat waktu, pengembalian terlambat, buku dikembalikan. Hasil yang diharapkan itu adalah user berhasil login, sistem menampilkan pesan error, data peminjaman tersimpan, sistem menampilkan informasi stok habis, tidak ada denda, sistem menghitung denda, stok buku bertambah. Kemudian ada rancangan pemeliharaan sistem. Pemeliharaan dilakukan setelah sistem digunakan oleh user dengan tujuan menjaga sistem tetap berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan. Jenis pemeliharaan, corrective maintenance, penjelasan memperbaiki bug atau error yang ditemukan saat sistem digunakan. Kemudian ada adaptive maintenance, menyesuaikan sistem jika ada perubahan kebutuhan atau kebijakan perpustakaan. Perfective maintenance, meningkatkan performa dan tampilan sistem. Kemudian yang terakhir, preventive maintenance, mencegah terjadinya kerusakan sistem di masa depan. Dan di sini ada aktor, use case, aksi, dan deskripsi singkat. Anggota memilih buku. Anggota mencari dan memilih buku yang ingin dipinjam. Kemudian anggota meminjam buku. Proses peminjaman buku ke petugas. Anggota dan petugas menyerahkan kartu anggota. Anggota memberikan kartu identitas untuk divalidasi oleh petugas. Petugas pendataan peminjaman buku. Petugas mencatat data peminjaman di sistem. Sistem mengenali kartu anggota, include bagian wajib dari pendataan peminjaman. Sistem registrasi peminjaman buku, extend mencatat detail spesifik peminjaman ke database. Petugas menentukan batas peminjaman. Petugas menetapkan kapan buku harus dikembalikan. Anggota dan petugas mengembalikan buku. Proses pengembalian buku fisik ke perpustakaan. Petugas pendataan pengembalian buku. Petugas memproses status pengembalian di sistem. Sistem mengenali kartu anggota, include memastikan data pengembalian sesuai dengan peminjaman. Sistem denda keterlambatan, extend muncul jika pengembalian melewati batas waktu. Dan yang terakhir ada proses login. Proses diawali ketika anggota melakukan login ke dalam sistem dengan memasukkan data akun. Setelah itu, sistem akan meneruskan data tersebut ke database untuk dilakukan pengecekan. Jika data yang dimasukkan sesuai, database mengirimkan respon ke sistem. Kemudian sistem memberi informasi kepada anggota bahwa login berhasil dan pengguna bisa melanjutkan ke menu utama. 2. Proses peminjaman buku. Setelah berhasil login, anggota memilih menu peminjaman buku, lalu mengisi data peminjaman yang diperlukan sistem. Kemudian secara otomatis mengecek ketersediaan buku ke database. Apabila stok buku masih tersedia, sistem akan meneruskan data peminjaman ke petugas untuk dilakukan verifikasi. Setelah petugas menyetujui peminjaman, sistem akan menyimpan dan transaksi peminjaman ke database dan menampilkan status peminjaman kepada anggota. Proses pengembalian buku dan denda. Ketika anggota melakukan pengembalian buku, proses dilakukan melalui sistem dengan memilih menu pengembalian. Sistem akan mengecek tanggal pengembalian ke database untuk melihat apakah pengembalian dilakukan tepat waktu dan tidak terjadi keterlambatan. Sistem secara otomatis akan menghitung denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir, penyelesaian transaksi. Setelah proses pengembalian dan penghitungan denda selesai, sistem akan menyimpan data transaksi pengembalian serta memperbarui stok buku di database. Seluruh proses kemudian diakhiri dengan notifikasi bahwa transaksi telah selesai dan dikirim ke anggota, sistem kepada anggota. Mungkin sekian dari saya.
Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.